selamat datang di Ori Paskibra, tempat di mana kita akan membahas topik seputar Pasmaningan. Hari ini kami akan membahas tentang organisasi Paskibra yang pasti akan membuat kalian bertanya-tanya gimana ya strategi atau teknik dalam memimpin kepemimpinan Pasmaningan. Sebelum menyambut narasumber, perkenalkan nama saya Riza Dan saya Lanis. sebagai pembawa acara hari ini. Kira-kira siapa ya yang bakal menjadi narasumber dari podcast pertama kami? Apakah kalian sudah tahu? Baiklah, daripada kalian penasaran, mari kita sambut narasumber kita, Komandan dan Wakil Komandan dari Pasmaningan. Namun, sangat disayangkan, Komandan kami tidak dapat hadir di podcast kali ini dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk narasumber, dipersilakan untuk memasuki ruangan podcast. Halo. Halo. Nah, ini dia narasumber kita hari ini. Halo, saya Vera sebagai Wakil Komandan 1. Halo, saya Namra sebagai Wakil Komandan 2. Daripada kita berlama-lama, kita langsung aja ke inti pertanyaannya. Bagaimana cara Anda mendukung komandan dan dalam menjalankan tugasnya? Kalau menurut saya itu kayak nunjukin inisiatif dan kreativitas kita untuk menjalankan tugas serta memberi motivasi kepada komandan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu aja. Wakil komandan 2? Kalau menurut saya bersama seperti Kak Vera ya, ada latihan khusus. Tapi kalau saya lebih ke pelatihan materi BB atau materi fisik, nanti juga materi juga akan dijadwal. Gimana kalau misalnya ada salah satu anak yang berhalangan untuk hadir itu? Untuk yang berhalangan hadir pada saat bertemu. Iya, seperti itu. Saya usahakan izinnya itu jelas kalau misalnya berhalangan. Kalau misalnya tidak jelas, ya maka langsung dialihkan aja. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan jika komandan tidak setuju dengan pendapat yang Anda keluarkan? Kalau komandan tidak setuju sama pendapat yang saya keluarkan, tentunya saya akan menghargai keputusan komandan tersebut dan tidak memprotes keputusan tersebut, serta nanti saya akan mencari solusi yang dapat kayak diterima sama komandannya. Kalau dari wakil komandan 2? Kalau menurut saya dengan handle semua divisi, karena saya juga dikasih tanggung jawab sebagai pemegang seluruh divisi, yaitu divisi humas, divisi pelatihan, divisi sarana prasarana, dan juga divisi kedisiplinan. Jika ada anggota yang tidak menjalankan tugasnya, maka saya akan menegurnya dan menanyai kenapa tidak melakukan tugas tersebut. Kalau semisal ada beberapa dari salah satu divisi tidak terlaksana, bagaimana tindakan wakil komandan 2 untuk divisi tersebut? Jika tidak terlaksana, pertama-tama saya akan bertanya kenapa programnya tersebut, dan kalau misalnya saya ada saran, maka saya akan memberi. Kalau misalnya kan sudah ditegur, lalu ketika dia tetap melakukan itu gimana? Wah, kalau itu saya langsung bilang aja ke komandannya. Kalau misalnya salah satu anggota tersebut itu tidak bisa diberitahu atau tidak bisa ditegur, maka saya akan memberitahu komandan kalau anggota tersebut tidak bisa dikasih tahu, maka komandan tersebut mungkin akan bilang ke bakti dan bisa juga anggotanya bisa diganti. Ya, jadi seperti itu ya Kak, cara Anda untuk mendukung komandan dalam menjalankan tugasnya. Ya. Berarti kalau begitu lanjut ke pertanyaan yang kedua.
atau program pengembangan pada anggota yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan? Baik, kalau menurut saya itu tentunya saya akan lebih mengajak komunikasi serta mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan para anggota dan meminta seluruh anggota untuk bebas mengeluarkan pendapat agar kita juga dapat apa ya, mudahnya kayak mereka itu anggotanya memberi saran ke kita buat apa, kayak pelatihannya kayak gimana kayak gitu. Pendapatannya Jika salah satu anggota ini mempunyai keterampilan tapi anggota tersebut tidak mau menunjukkan keterampilannya, bagaimana? terutama nanti kita akan ngobrol berdua dulu. Saya tanyain kenapa kok nggak mau nunjukin keterampilannya, padahal kamu itu udah bagus keterampilannya, kok sampai ngobrol berdua itu bahas itu aja kali ini. Kalau dari wakil komandan dulu, kalau dari wakil komandan dulu, Kalau saya programnya mungkin hampir sama seperti Kak Vera, yaitu program pelatihan khusus, lebih ke pelatihan bukan kebingungan. Later. Baiklah, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota yang kurang aktif dalam kegiatan organisasi? Anggota yang kurang aktif. Iya. Nanti kita akan melakukan bimbingan konseling agar mereka dapat mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Kenapa kok tidak aktif di organisasi Paskibra? Apa kurang nyaman atau gimana? Atau pelatihannya kurang tepat atau kurang seru? Nanti kan bisa dirubah lagi dan lebih membuat kenyamanan lagi di organisasi Paskibra ini. Itu saja sih menurut saya. kalau semua dia udah dibimbing konseling nih, tapi dia tetap aja kayak nggak aktif, bagaimana? Nanti saya akan nanyain kenapa kok nggak aktif, kok masih nggak aktif, kan udah kayak semuanya kan udah diubah, kan menurut dia kurang seru, nanti kita bantu seru lagi. Tapi kalau dia masih nggak aktif itu ya nanti kita tanya lagi, kita tegur biar mereka aktif lagi, dan kita usahain ngerangkul anggota itu supaya lebih nyaman lagi. Gitu aja. Kalau saya memberinya tugas atau jadi sebuah tanggung jawab satu kegiatan biar dia itu bisa tanya-tanya ke lainnya biar aktif gitu. Jadi biar nggak diem aja. Kalau misalnya dia kan nggak tahu tugasnya ini, jadi dia bisa tanya ke anggotanya atau ke sebenarnya. Kalau dia dikasih tanggung jawab tapi dia lepas tanggung jawab, Wah itu nggak boleh. Harusnya kalau udah diberi kepercayaan sebagai penanggung jawab, seharusnya ya harus bisa, diusahakan harus bisa. Kalau misalkan ada beberapa anak yang pendiam gitu ya, itu kayak udah nyoba diajak ngobrol, tapi dia masih kayak canggung atau gimana tuh, gimana ngatasi gitu? Mungkin kalau masih canggung itu mungkin karena dia kurang apa ya, ya atau dia lebih introvert mungkin, kayak nggak mau membuka diri, jadi ya saya usahain, saya tanyain kenapa kok nggak bisa, terus maunya apa gitu. Terima kasih untuk jawabannya ya. kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa perasaan Anda setelah menjadi wakil komandan? Bisa dijawab dulu sama wakil komandan. Saya senang sih, ya karena komandannya itu bisa percaya kepada saya gitu.
saya diberi tanggung jawab sebagai wakil komandan 2 yang memegang semua divisi. Terus ya juga ada plus-plusnya juga. Ya plusnya tadi itu biasanya ya tanggung jawabnya itu besar. Selain itu juga ternyata di sebuah organisasi itu kayak sebagai wakil komandan ya prosesnya juga agak Kalau menurut saya sih, saya juga senang jadi wakil komandan 1 di satuan Paskibra ini. Karena anggota-anggota lain sudah memberikan kepercayaan mereka kepada saya dan sudah memilih saya menjadi wakil komandan 1. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas saya. Tentunya juga sama kayak wakil komandan 2 tadi, ada plus minusnya juga. Plusnya itu kayak kita dapat pengalaman baru yang sebelumnya saya nggak pernah dapat di dunia lain saya. Itu saya dapat di satuan Paskibra ini. Minusnya itu tanggung jawabnya harus lebih besar lagi. Saya kan yang lebih bertanggung jawab ke sekretaris sama bendahara. Nah jadi kayak tanggung jawabnya itu lebih besar lagi. Ada pertanyaan? Kira-kira Seru nggak sih dapat tanggung jawab jadi wakil komandan? kalau dibilang seru sih, cuma kayak apa ya? tanggung jawabnya itu ada tanggung jawab yang besar. Gitu aja. Waktu awal-awal dipilih jadi wakil komandan itu perasaannya gimana? Aduh, saya juga kan saya kan nggak apa ya ya kayak itu kan saya tuh dibaca di belakang sambil dengerin pengumuman yang pilih itu. Terus kok tiba-tiba ada nama saya kan nggak tahu, tiba-tiba di udah nggak apa-apa. Makasih juga yang udah mempercayai saya sebagai wakil komandan 1. Kalau yang komandan pakai komandan 2 gimana yang menolak saya? Ya sama kaget juga. Saya juga nggak bisa percaya ya. Apa ya tentunya? Masih menyangka. Ya kayaknya Kalau misalnya dipilih, selain itu kan masih ada anggota-anggota lain, terus ya ternyata saya yang dipilih ya. Saya juga harus tanggung jawab karena dipilih. Sebenarnya ada lagi ya kira-kira. kalau dari saya sih kayaknya itu aja. Dan saya juga udah. A few moments later. Waktu saya ini tadi baru diinformasiin sama komandan kalau komandan kita hari ini bisa menyempatkan waktunya buat hadir ke sini. Silakan Kak, bisa masuk. Di situ Kak. Selamat datang Kak. Selamat datang. Habis dari mana tadi Kak? Kok agak telat dikit? Habis PKL. Oh iya, mohon maaf ya aku ganggu waktu PKL-nya. Jangan guyon ya. Kalau begitu untuk komandan dipersilakan untuk berkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Gelsi Divi Naswa, biasa dipanggil Naswa. Mbak kelas juga lagi. Kelas juga? Iya. Saya sekarang kelas 11 TKP. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya akan lanjut langsung ke pertanyaannya aja. Bagaimana cara membangun komunikasi antar sesama anggota? Caranya tergantung anggotanya ya. Kalau misal anggotanya kayak diem waktu dia gak diajak ngobrol duluan, padahal pas udah diajak ngobrol duluan itu dia juga sama aja gak ngelanjutin topiknya itu. Aku coba kasih dia tugas kayak misal PJ ekskul, aku coba serahin ke dia biar dia itu belajar komunikasi sendirinya, soalnya dia diajak komunikasi gak mau kan. Jadi ya coba dia biar berani sendiri gitu. Baik, kalau misal kayak dia kayak kekeh nggak mau, kayak masih malu-malu gitu gimana? Ya
pastinya aku tanyain dulu kenapa kok begini. Soalnya kan ini di dalam organisasi. Kalau misal kamu terus-terusan tim kayak gini, bisa-bisa menghambat jalan kerjanya organisasi. Ada pertanyaan? Kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya menangani perbedaan pendapat di anggota? Caranya ya, perbedaan pendapatnya ada berapa dulu? Ada cuman 1, 2 atau banyak? Kayak mungkin beberapa orang, kayak 1 sampai 3 orang gitu. Ya, yang pasti bakal aku tanyain dulu maksud dari pendapat mereka, terus tujuannya gimana. Nanti aku jadiin satu, terus aku bakal ngerundingin sama kepengurusan dan juga pelatih biar bisa dapet jalan tengahnya. Kalau misal ada satu anak yang kan itu pendapatnya udah digabung, tapi ada satu anak yang masih nggak terima sama pendapatnya, itu gimana? Ya mau gak mau harus terima, kan sudah semaksimal mungkin buat cari jalan tengahnya. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir, bagaimana cara mengatasi salah satu anggota yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan meskipun sudah dieval ataupun dinasehati? Itu balik lagi ke yang komunikasi tadi ya. Jadi aku bakal coba kasih dia tugas yang lebih berat, kayak dia jadi PJ kegiatan salah satu proker kita. Nah itu nanti bakal dipantau dia jalan apa enggak. Kalau misalnya awalnya dia agak inisiatif tanya itu ya bakal dikasih kesempatan lah. Jadi aku duluan yang tanya ke dia, terus nanti lama-lama kalau misal dia tetap gak mau ada inisiatif ya terpaksa, gimana ya, susah sih, Bingung ya. soalnya pernah kejadian ya terpaksa apa ya, Dikasih surat peringatan? enggak sih, enggak sampai kalau surat pernyataan, soalnya kan ya tergantung sih, misalnya dia kekeh ya bisa jadi kena surat pernyataan. Tapi kalau misalnya dia masih mau berubah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia masih mau berubah pas dibilangin secara lisan. Gitu. Ada pertanyaan apa enggak? Nggak ada sih. Kalau kita boleh tanya apa enggak? Boleh, silakan, boleh. Kalau boleh. misalnya jangan gitu dong. Kalau misalnya ini ya kan, misalnya divisi kedisiplinan. Nah ada nih satu anak kayak mereka dia itu gak ikut kegiatan apapun, sering gak datang, udah 2 mingguan atau 3 mingguan mungkin. Itu kan mereka mau ngasih surat peringatan 1 atau teguran. Nah itu menurut Kak Naswa gimana? Yang nggak datang itu divisi apa anggota? Maksudnya Yang anggota divisi apa anggota Pasmaningan biasa? itu ketua divisi. Ketua divisi. Gak datang apa? Gak datang kegiatan divisi gitu ah. Ya kayak pas kita ada rapat atau pas kumpul-kumpul atau eskul juga mungkin pengibaran penurunan juga itu sering nggak datang, bahkan bisa dibilang nggak pernah datang. Ya ditanyain, yang pasti yang pertama itu ditanyain dulu kenapa dia kayak gitu. Terus kalau misal alasannya masih masuk akal, ditanyain dia sanggup melanjutin jadi ketua divisi apa enggak. Kalau gak sanggup melanjutin jadi ketua divisi dan dia gak ada perubahan, ya mungkin bisa ganti ketua divisi. Baik, terima kasih ya semuanya. Ya Mau tanya satu lagi boleh nggak nih? gak boleh. Waduh, boleh. gimana Kak puasanya? Alhamdulillah puasa saya lancar, gak pernah mokel, gak kayak Kak Vera. Setiap hari ngajak saya mokel. Waduh, nggak pernah ya ngajak mokel. Tersangka itu, Barusan tadi Kak, Iya lo kan dia barusan tadi enggak ya, itu semua bohong ya. aku datang sudah ngajak mokel. Astagfirullahaladzim, tidak patut Udah dijadikan. kan ada Shopee-nya gratis ongkir. Oh iya, itu saya mau pesan yang lainnya mungkin. Pesan yang lainnya Shopee Food. Ya bisa dibilang itu.
nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh dicontoh. Jadi dosa. Iyalah dosa. Kak Alani sudah Ini humas-humasnya ini pernah mokel. siap tidak? Alhamdulillah tidak pernah. Riza mungkin pernah. Oh iya. Kan saya lagi berhalangan. Nah, ini mokel. Siapa tahu pas lagi masak-masak ini. Iya. Kasih ngasih ketelan. Sandung ketelan ini. Semangkok. Kering ini. Itu dia perbincangan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus podcast kami di YouTube Pasmaningan. Terima kasih karena sudah menonton. Kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.